Selamat pagi Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Oma Christina dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 17 September 2022. Selamat pagi Oma Christina. Selamat pagi Irma. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, sehat terus ya Oma. Amin, amin. Wah Oma sepertinya sudah siap dengan cerita nih. Hari ini Oma mau bercerita tentang orang kudus siapa? Santo Robertus Bellarminos. Santo Robertus Bellarminos. Oke, bisa Oma ceritakan bagaimana kisah latar belakang dari Santo Robertus Bellarminos, dimulai dari arti namanya. Silakan Oma. Arti nama dari Santo Bellarminos adalah terang atau terkenal. Ya. Latar belakangnya, beliau adalah seorang pujangga gereja yang dilahirkan di Monte Pulciano, Tuscany, Italia pada tahun 1542. Ya. Di dalam suatu keluarga miskin berketurunan bangsawan. Oke, bangsawan tapi miskin ya Oma ya? Iya. Saat itu. Dia diberi nama Roberto Francesco Romolo. Pamannya Marcello Cervini adalah Paus Marcellus II yang menjabat singkat pada tahun 1555. Akan tetapi Roberto berada dalam hierarki gereja bukan melalui tradisi nepotisme, tetapi lewat kemampuan intelektual dan semangat baja yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang kecil dan sakit-sakitan. Walaupun Roberto kecil itu sakit-sakitan, tapi sudah terlihat kemampuan intelektualnya ya Oma. Iya. Yang artinya beliau sudah sangat cerdas dari sejak kecil. Iya. Lalu kemudian bagaimana kehidupan awal panggilan rohani dari Santo Robertus ini, Roma? Sejak kecil, Roberto sudah tertarik dengan kehidupan religius. Ya. Ia jarang bermain seperti anak kecil lainnya. Ya. Dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan belajar. Sesudah menerima komuni pertama, ia biasa mengikuti perayaan Ekaristi, menerima Yesus setiap hari Minggu. Setiap kali pulang dari gereja, ia selalu mengulangi khotbah yang dia dengar di gereja kepada saudara-saudaranya. Pada tahun 1560, Roberto masuk Ordo Serikat Yesus dan melanjutkan studinya di Roma. Ia ditabiskan pada tahun 1570 dan menjadi pengajar di Universitas Leuven, Belgia. Sampai tahun 1576. Dan pada tahun tersebut Roberto dipanggil kembali ke Roma untuk mengajar di Collegium Romanus milik Yesuit yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola. Dan di tahun 1592 Roberto diangkat menjadi rektor Akademi Roma. Dan pada tahun yang sama Roberto harus bekerja keras dan berhasil menerbitkan versi Sixtus Clement dari Alkitab Vulgata. Dan saya dengar-dengar juga beliau seorang penulis. Ya, Bagaimana benar. Roberto Bellarminos menjadi seorang penulis, pengkhotbah, dan juga pengajar yang ulung. Ia menulis 31 buah buku-buku penting dan menghabiskan 3 jam setiap hari di dalam doa. Ia mempunyai pengetahuan mendalam atas hal-hal yang sakral. Luar biasa sekali ya Oma, kecerdasan dari Santo Robertus ini. Iya. Sampai diangkat menjadi seorang kardinal. Iya, luar biasa. Saya pernah membaca sepintas dulu Oma bahwa Kardinal Bellarmino ini agak bertentangan dengan seorang ilmuwan yang bernama Galileo. Iya, Bisa Oma benar. ceritakan? Iya. Kardinal Bellarmino adalah seorang sejarawan dan teolog yang hebat. Namun ia sama sekali bukan seorang ilmuwan. Dia adalah seorang yang memegang teguh interpretasi literal dari Alkitab dan juga karena prestasinya sebagai ketua jabatan penting gereja, kongregasi bagi doktrin iman, dan Kardinal Bellarmino memegang peran yang tidak mengenakan pada
awal-awal dari kasus Galileo, yaitu pada tahun 1616. Dia secara personal mengirim perintah kepada Galileo untuk berhenti mengajar bahwa bumi berevolusi mengelilingi matahari. Oh, seperti itu ya Oma. Iya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya Oma? Kardinal Bellarmino wafat pada tanggal 17 September 1621. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1930 oleh Paus Pius ke-11 dan pada tahun 1931 dengan Paus yang sama ia memaklumkan bahwa Santo Robertus Bellarminos sebagai seorang pujangga gereja. Baik Oma, terima kasih atas ceritanya hari ini tentang Santo Robertus Bellarminos. Seperti yang Oma ceritakan tadi, Santo Robertus Bellarminos itu merupakan sosok yang sangat cerdas sehingga beliau diangkat menjadi seorang kardinal dan juga beliau menuliskan 31 buku penting pada masa itu ya Oma. Ya, benar. Dan karena kecerdasan beliau itu pun saat itu Paus yang berkuasa saat itu memaklumkan beliau sebagai pujangga gereja. Ya. Sekali lagi terima kasih Oma Christina. Sama-sama. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Santo Robertus Bellarminos, Doakanlah kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Demi nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.